Tahukah kalian, sebagai salah satu tokoh agama yang terkenal, Gus Baha memiliki banyak kata-kata bijak yang dapat memberikan inspirasi. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 20 quote Gus Baha yang penuh makna dan inspiratif, dan maknanya. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Maknanya, terkadang orang berpikir terlalu rumit dan lupa bahwa sebenarnya hidup itu sederhana. Kamu tidak harus menjadi sempurna, yang paling penting jadilah manusia yang baik, di jalan yang benar, dan bermanfaat untuk orang lain. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Maknanya, seringkali orang hanya berfokus pada suatu hal besar yang terlihat mengagumkan. Orang-orang tersebut lupa bahwa sesuatu yang besar bisa ada karena hal-hal yang terlihat kecil dan sederhana. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ya, sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Maknanya, sebuah mimpi tidak akan pernah terwujud jika tidak diperjuangkan. Berusahalah untuk melakukan yang terbaik demi mewujudkan semua hal yang kamu impikan. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Maknanya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi sayangnya, orang hanya selalu bisa melihat kekurangan orang lain tapi tidak dengan dirinya sendiri. Hal ini seringkali membuat orang jadi lupa diri dan merendahkan orang lain. Karena itu, sesekali cobalah introspeksi diri dan melihat kekurangan apa yang dimiliki agar kamu bisa lebih menghargai orang lain. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat, sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang, beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Maknanya, orang seringkali berpura-pura kuat dan tegar ketika menghadapi ujian yang sangat berat. Padahal sebenarnya, kamu tidak perlu selalu menjadi kuat. Jika memang itu terlalu berat, kamu bisa berhenti sejenak, mengumpulkan kembali tenaga yang terkuras, dan menghadapinya lagi. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Maknanya, cinta itu tidak selamanya selalu membawa kebahagiaan dalam hidup. Terkadang, manusia juga harus merasakan cinta yang pahit. Meski tidak menyenangkan, kepahitan yang dialami dalam cinta bisa menjadi pengalaman yang membuatmu bisa jadi sosok yang lebih tangguh. Sebuah langkah kecil merupakan sebuah awal yang begitu panjang. Maknanya, apapun yang ingin dilakukan di dalam hidup harus dipikirkan dengan baik. Sebab, satu langkah kecil yang diambil bisa jadi memiliki konsekuensi besar di masa depan. Jangan sampai sesuatu yang kamu anggap sepele ternyata di masa depan itu justru membuatmu menyesal. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Maknanya, Allah tidak pernah memberi cobaan pada umatnya melebihi kemampuan. Jika saat ini kamu mendapat ujian yang sangat sulit, itu karena kamu sebenarnya mampu. Bersabarlah dengan ujian yang sedang dihadapi, jalani dan yakin bahwa akan ada hal indah yang menantimu setelah melewatinya. Keburukan bisa dikenal orang karena dimaklumatkan, diumumkan, di-share. Kebaikan bisa dikenal orang juga karena dimaklumatkan. Maka celakalah ketika keburukan dimaklumatkan, sedangkan kebaikan tidak ada yang mau memaklumatkan. Maknanya, di era media sosial seperti saat ini, banyak orang yang rela mengumbar aib dan keburukan diri hanya demi bisa viral dan dikenal orang. Orang-orang tersebut rela dihujat dan dicaci asalkan bisa viral. Padahal seharusnya, hal pribadi seperti itu tidak untuk dikonsumsi publik. Justru hal-hal baik yang patut ditiru yang seharusnya dibagikan ke media sosial. Hal-hal baik yang dibagikan dan ditiru orang bisa menjadi ladang pahala bagi kamu. Kita diminta untuk saling mengenal dan saling menasehati, bukan saling menilai dan saling menghakimi. Maknanya, kecanggihan teknologi telah membuat orang begitu mudah menilai dan menghakimi orang lain. Apa yang dianggap tidak sesuai dengan mereka seringkali dianggap salah hingga akhirnya dihujat. Seringkali orang melihat segala sesuatu hanya lewat satu sisi. Padahal untuk bisa mendapatkan sudut pandang objektif, kamu harus melihat dari dua sisi. Jika memang ada yang salah, nasihati dengan cara dan kata-kata yang baik. Bodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Maknanya, orang seringkali pintar untuk memberikan kritik atau nasihat, tetapi sulit untuk menerima masukan dari orang lain. Orang-orang tersebut menganggap apa yang dilakukan sudah benar sehingga tidak butuh nasihat orang lain.
Padahal, mendengarkan masukan dari orang lain bisa membantumu untuk introspeksi diri dan berkembang menjadi lebih baik. Kamu tidak perlu menyesal kalau pernah salah, karena terkadang salah itu yang mengawal kamu tawadu hingga hari kiamat. Maknanya, setiap orang pernah membuat kesalahan dan itu tidak perlu disesali. Hal yang perlu kamu lakukan adalah mengambil pelajaran dari masalah tersebut dan menjadi orang yang lebih baik. Siapa tahu dari kesalahan itu kamu menemukan jalan untuk bisa istiqomah di jalan Allah. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab dermawan bila dikerjakan orang keliru itu tetap benar. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun tetap keliru. Maknanya, salah jika kamu berpikir bahwa bersedekah itu akan membuatmu miskin. Justru dengan kamu banyak memberi, rezeki itu akan terus mengalir dengan deras. Ingat, rezeki itu bukan hanya materi, kesehatan dan keluarga yang rukun juga termasuk rezeki. Jangan pernah menyesali yang terlewat dan jangan bangga dengan apa yang kamu dapat karena itu adalah takdir. Maknanya, boleh untuk merasa puas dengan hasil yang sudah dicapai, tetapi tidak perlu secara berlebihan. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu juga tidak perlu terlalu disesali. Hal itu cukup dijadikan sebagai pelajaran karena biar bagaimanapun, kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Belum tentu yang ahli maksiat masuk neraka, belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Karena dosa dapat terhapus dengan kesungguhan taubat, dan pahala dapat terhapus dengan ujub dan ria. Maknanya, jika kamu berbuat kebaikan dan rajin ibadah, jangan merasa seolah-olah kamu orang yang paling baik dan pasti masuk surga. Masuk surga atau neraka itu hak prerogatif Allah. Sebagai manusia, kamu hanya bisa berusaha untuk selalu berbuat baik, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ilmu itu ibarat air, jika ditaruh di tempat yang tinggi dia akan mengalir ke bawah. Maka semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah hati dia seharusnya. Maknanya, ilmu pengetahuan dan kepintaran harus disertai dengan kerendahan hati. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, jangan pernah merasa lebih dari orang lain. Jadilah bermanfaat dengan ilmu tersebut. Kita hidup di dunia bukan untuk selamanya. Dunia hanyalah tempat persinggahan, maka perbanyaklah amal dan ibadah sebagai bekal untuk akhirat. Maknanya, peringatan ini menekankan pentingnya memanfaatkan waktu hidup di dunia untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan, karena kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Kebahagiaan itu bukan datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang tenang dan bersih. Jangan pernah mengukur kebahagiaan dengan materi. Maknanya, kebahagiaan sejati datang dari dalam hati yang damai dan bersih, bukan dari harta benda. Fokuslah pada kebahagiaan batin daripada hal-hal material. Lakukan kebaikan tanpa mengharap imbalan dari manusia. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikanmu. Maknanya, berbuat baik dengan niat yang ikhlas akan mendatangkan ketenangan hati. Jangan terlalu berharap pujian atau balasan dari manusia, karena pahala terbaik datang dari Tuhan. Bersyukur itu bukan menunggu ketika kita merasa cukup, tetapi bersyukur itu ketika kita mampu merasa cukup dengan apa yang kita punya. Maknanya, rasa syukur tidak selalu datang ketika segalanya sempurna, tapi bersyukur adalah kemampuan untuk menerima apa yang kita miliki saat ini dan merasakan kebahagiaan di dalamnya.